Efek samping dominasi Marc Marquez, Bagnaia tertekan, Ducati terbelah. Kemenangan demi kemenangan Marc Marquez di MotoGP 2025 bukan hanya menghadirkan kejayaan pribadi bagi sang baby alien, tapi juga memunculkan gejolak internal dalam tim Ducati. Di balik podium demi podium yang diraihnya, muncul satu bayang-bayang suram, tekanan berat yang kini membebani rekan setimnya sekaligus juara bertahan, Francesco Bagnaia. Situasi ini menciptakan drama di balik garasi Ducati pabrikan. Marquez terus menanjak, Bagnaia justru terlihat kehilangan ritme dan ketajaman. Dan bagi tim yang biasa menempatkan dua pembalapnya di barisan terdepan, kondisi ini mengundang pertanyaan besar. Apakah Marquez membawa berkah atau bencana internal bagi Ducati? Marc Marquez, mesin pemenang yang tak terbendung. Sejak awal musim 2025, Marc Marquez tampil luar biasa. Meski hanya mengendarai motor versi EP24-9, bukan EP25 seperti Bagnaia, ia mampu mendominasi balapan demi balapan. Dengan gaya agresif namun kini lebih kalkulatif, Marquez telah menang 5 kali di balapan utama. Menang 4 kali di sprint race. Memimpin klasemen dengan selisih hampir 50 poin dari rival terdekat. Kombinasi antara pengalaman, semangat juang, dan kemampuan adaptasi membuat Marquez seolah dilahirkan kembali sebagai sosok yang lebih matang dan efisien. Namun keberhasilan itu ternyata tak berdiri sendiri. Seiring naiknya grafik performa Marc, grafik Bagnaia justru menurun. Bagnaia di tengah badai, juara dunia yang kini tersingkir? Francesco Bagnaia datang ke musim 2025 sebagai juara dunia bertahan. Harapan besar disematkan di pundaknya, apalagi ia mendapat dukungan penuh Ducati, termasuk motor EP25 yang diklaim sebagai pengembangan terbaik tim Italia itu. Namun realita di lintasan berbicara lain. Bagnaia belum menang di balapan utama musim ini. Kerap finish di luar 5 besar. Pernah DNF, tidak finish, 2 kali. Terpaut jauh dari Marquez di klasemen. Lebih mengkhawatirkan lagi, penurunan performa Bagnaia tidak disebabkan oleh kecelakaan atau cedera, melainkan oleh kehilangan kepercayaan diri dan ritme, terutama sejak Marquez bergabung ke dalam tim. Tekanan psikologis, Marquez bayangi setiap langkah Pecco. Beberapa pengamat menilai bahwa kehadiran Marquez di dalam tim pabrikan Ducati memberikan tekanan mental luar biasa pada Bagnaia. Sebagai pembalap yang telah memenangkan 2 gelar bersama Ducati, Bagnaia sempat menjadi wajah utama tim. Namun kini, sorotan media, perhatian tim, bahkan strategi teknis seringkali mengarah ke Marquez. Mungkin bukan karena motor atau setup. Bisa jadi karena tekanan psikologis dari Marquez yang tampil sangat sempurna, ujar jurnalis MotoGP asal Italia. Hal ini menciptakan semacam krisis identitas internal. Bagnaia yang dulu menjadi pemimpin, kini terlihat seperti pembalap bayangan di timnya sendiri. Ducati, untung banyak, tapi bisa rugi diam-diam. Dari sudut pandang manajemen tim, Ducati tentu diuntungkan. Mereka memimpin klasemen konstruktor, Marquez membawa kemenangan demi kemenangan, dan merek Ducati makin kuat secara global. Namun di sisi lain, keretakan hubungan internal bisa menjadi bom waktu. Jika Bagnaia terus merasa tersisih, bukan tidak mungkin muncul ketegangan yang berdampak pada stabilitas tim. Pernah terjadi di masa lalu, saat Valentino Rossi berseteru dengan Jorge Lorenzo di Yamaha, atau saat Casey Stoner merasa tak didukung penuh di Honda. Semua kisah itu berakhir dengan perpisahan. Ducati bisa menang besar tahun ini, tapi juga bisa kehilangan salah satu aset terbaiknya jika tidak hati-hati, kata seorang mantan kepala teknis MotoGP. Reaksi Bagnaia, kalem di permukaan, tapi tegang di dalam. Menariknya, Bagnaia sejauh ini belum pernah mengeluarkan pernyataan negatif soal Marquez. Ia tetap tenang dalam wawancara, mengakui performa Marc yang hebat, dan memilih menjawab tekanan dengan kerja keras. Namun dari ekspresi dan gestur di paddock, terlihat jelas bahwa Bagnaia tidak nyaman. Ia tampak lebih sering menyendiri, minim senyum, dan bahkan saat merayakan podium, jika berhasil, suaranya cenderung datar. Ini adalah alarm bagi Ducati, bahwa keseimbangan emosional pembalap utamanya mulai terganggu. Konflik atau kompetisi sehat? Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya kompetisi sehat dalam satu tim, atau awal dari konflik internal? Beberapa pihak melihat ini sebagai dinamika normal dalam tim elit. Dalam dunia profesional, dua pembalap top dalam satu tim akan selalu bersaing, dan gesekan adalah bagian dari permainan. Namun jika tidak dikelola dengan baik, kompetisi bisa berubah jadi konflik. Dan ketika ego pembalap terlibat,
Tidak ada yang bisa meredam kecuali keputusan strategis dari manajemen. Masa depan Bagnaia, bertahan atau angkat kaki? Jika tren ini terus berlanjut, ada kemungkinan bahwa Bagnaia akan mempertimbangkan untuk pindah ke tim lain pada musim 2026. Yamaha, KTM, bahkan tim satelit seperti Pramac bisa menjadi pelabuhan alternatif jika Ducati terlalu fokus pada Marquez. Di sisi lain, jika Bagnaia bisa membalikkan keadaan dan mulai meraih kemenangan, ia mungkin bisa merebut kembali posisi dominan di dalam tim. Namun waktu tidak banyak. Marc Marquez semakin menjauh di klasemen, dan tekanan terus meningkat. Kesimpulan, kemenangan Marquez, krisis untuk Ducati. Marc Marquez jelas membawa dampak besar bagi Ducati, dalam arti yang paling nyata, kemenangan, sorotan, prestise. Namun keberhasilannya justru menciptakan tekanan tersendiri bagi rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Dalam dunia balap, sukses satu pembalap bisa jadi petaka bagi pembalap lainnya. Dan saat ini, Marquez sedang memanjat ke puncak, sementara Bagnaia harus memutuskan apakah akan bertahan di bawah bayang-bayang, atau mulai mendaki lagi, dengan risiko tinggi dan beban besar. Satu hal pasti, drama di Ducati musim ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga tentang politik, psikologi, dan perebutan tahta internal. Sementara itu, Marc Marquez dan takdir juara dunia 2025, keyakinan mantan rival yang menggema. Musim MotoGP 2025 belum berakhir, tetapi aroma juara dunia sudah kental melekat pada satu nama, Marc Marquez. Sang baby alien, yang kini berseragam Ducati pabrikan, semakin tak terbendung dalam perburuan gelar dunia ke-9 dalam karirnya. Keyakinan ini bukan hanya datang dari para pendukungnya, tetapi juga dari mereka yang pernah berdiri sebagai rival sengitnya. Salah satu mantan pesaing berat Marquez bahkan terang-terangan menyebut, gelar dunia 2025 hanya soal waktu. Sebuah pengakuan besar dari seorang lawan lama yang tahu betul seberapa tajam insting balap Marquez, dan seberapa dalam pengaruhnya terhadap peta kompetisi musim ini. Piala dari bangkit jadi mendominasi. Perjalanan Marc Marquez menuju puncak musim 2025 sungguh luar biasa. Setelah sempat diragukan karena serangkaian cedera serius selama membela Honda, kepindahannya ke Ducati pada akhir 2024 dianggap sebagai pertaruhan. Banyak pihak mempertanyakan, apakah Marquez masih tajam? Masihkah dia bisa bersaing dengan para pembalap muda yang agresif seperti Jorge Martin, Pedro Acosta, atau Fabio Di Giannantonio? Namun, sejak seri pertama musim ini, Marquez menjawab semua keraguan itu dengan performa luar biasa. Ia tidak hanya konsisten naik podium, tetapi juga memenangkan balapan dengan strategi matang dan gaya agresif yang khas. Dalam 11 seri pertama, Marquez telah mencatatkan 5 kemenangan race penuh, 4 kemenangan sprint, 10 podium, memimpin klasemen dengan margin puluhan poin. Angka-angka itu menjadikannya kandidat terkuat juara dunia 2025, dan bahkan bagi sebagian kalangan, sudah tak terbendung lagi. Pengakuan dari sang mantan rival, dia masih raja. Salah satu komentar paling menggema datang dari Andrea Dovizioso, mantan pembalap Ducati dan lawan klasik Marquez selama era 2017-2019. Dovizioso menyebut bahwa Marquez menunjukkan level kedewasaan dan kecermatan strategi yang jauh lebih matang dibanding masa kejayaannya di Honda. Dulu dia bertarung dengan brutalitas muda. Sekarang, dia bertarung dengan otak dingin dan perhitungan cerdas, kata Dovizioso dalam wawancara dengan media Italia. Menurut Dovi, Marquez tak hanya menguasai sirkuit, tapi juga memanipulasi ritme balapan. Ia tahu kapan harus menekan, kapan bermain aman, dan kapan memancing lawan untuk membuat kesalahan. Dia sudah sangat dekat dengan gelar dunia. Hanya menunggu waktu, ujarnya. Evolusi Marquez, dari pembalap gila menjadi maestro. Salah satu aspek yang membuat banyak pengamat terkesima adalah bagaimana Marquez bertransformasi dari pembalap gila yang doyan menyalip di celah sempit menjadi maestro yang tenang, terukur, namun tetap mematikan. Musim ini, Marquez terlihat lebih bijak dalam mengatur kompon ban, memilih momen untuk menyerang, dan menjaga kestabilan ritme balap. Ia tak lagi terpancing duel frontal jika tidak perlu. Bahkan ketika disalip, ia sering memilih untuk mengintai dan membalas pada waktu yang lebih efisien. Ini adalah evolusi alami seorang legenda. Dan itulah mengapa mantan rivalnya tidak ragu menyebutnya sebagai pembalap paling lengkap musim ini. Ducati, kunci baru dominasi Marquez. Keputusan pindah ke Ducati terbukti menjadi titik balik paling krusial dalam karir Marc Marquez.
Mesin Desmosedici IP24-9 yang awalnya dipandang liar dan sulit dikendalikan, justru menjadi senjata pemusnah massal di tangan Marquez. Meskipun ia tidak menggunakan versi terbaru IP25 seperti Bagnaia atau Bastianini, kemampuan Marquez menjinakkan dan menyatu dengan IP24-9 membuat motor tersebut terlihat seperti versi superior. Motor ini bukan hanya cepat. Bersama Mark, motor ini jadi alat untuk menunjukkan dominasi teknis dan psikologis, ungkap seorang analis MotoGP dari Jerman. Tekanan untuk rival, Bagnaia, Martin, dan Acosta terjepit. Kebangkitan Marc Marquez tak hanya menjadi kabar baik untuk Ducati, tetapi juga menjadi mimpi buruk bagi para pesaing utama. Francesco Bagnaia, yang sebelumnya dijagokan mempertahankan gelar, kini tercecer karena performa naik turun dan kerap mengalami kendala teknis. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat memimpin klasemen awal musim, tampak mulai kehilangan konsistensi. Ia bahkan sempat terlibat insiden dengan Marquez di Le Mans dan Sachsenring, yang justru membuat posisinya makin sulit. Pedro Acosta, pendatang baru yang menjanjikan, pun tampak belum mampu menandingi kedewasaan taktis Marquez di lintasan. Apa kata paddock? Suara-suara dari dalam paddock mulai mengarah pada satu kesimpulan. Marquez tidak hanya akan juara, tapi akan menyegel gelar dengan gaya spektakuler. Tim Ducati pun perlahan menunjukkan rasa percaya diri, meski belum berani bicara terlalu terbuka soal gelar. Kami fokus dari seri ke seri. Tapi tidak bisa dimungkiri, Marc membawa kami ke level baru, ujar seorang teknisi Ducati Corse. Kesimpulan, era baru yang diisi raja lama. Jika Marc Marquez benar-benar meraih gelar dunia ke-9 tahun ini, maka musim 2025 akan dicatat sebagai momen kebangkitan terbesar dalam sejarah MotoGP modern. Dari pembalap yang terpuruk akibat cedera, kehilangan arah di Honda, hingga akhirnya bangkit dan menguasai Ducati. Kisah ini seperti legenda yang hidup kembali. Dan yang paling menarik, adalah pengakuan dari para rival lamanya sendiri. Mereka tahu, ketika Marquez menemukan keseimbangan antara kecepatan, strategi, dan pengalaman, maka hanya satu hal yang bisa mereka lakukan, mengakui kehebatannya. Sementara itu, Fabio Quartararo sindir halus Marc Marquez, 10 tahun sulit dikalahkan? Sekarang waktunya kami menggulingkan tahta. Di tengah musim MotoGP 2025 yang panas, tensi antar pembalap makin memuncak. Kali ini, komentar pedas namun terselubung datang dari bintang Yamaha, Fabio Quartararo, yang menyoroti dominasinya yang tertunda dan mengomentari kehebatan Marc Marquez secara sedikit jemawa. Dalam sebuah wawancara dengan media, Quartararo menyebut bahwa Marquez memang luar biasa dan sulit dikalahkan selama lebih dari 1 dekade. Namun dengan gaya penuh percaya diri, ia menambahkan, itu dulu. Sekarang waktunya berubah. Sontak pernyataan ini memicu perhatian dan menjadi bahan perbincangan hangat di paddock. Apakah Quartararo benar-benar siap menggulingkan sang raja? Atau ini hanya sinyal frustrasi dari pembalap yang kini masih berjuang bersama Yamaha? Sindiran halus tapi tajam, mulut Quartararo mulai bersuara. Quartararo memang dikenal sebagai pribadi yang relatif tenang dan fokus. Namun tahun 2025 membawa sisi baru dari sang juara dunia 2021. Setelah bertahun-tahun menyaksikan Marc Marquez bangkit dari cedera, kembali ke performa puncak, dan kini memimpin klasemen MotoGP 2025, Fabio tampaknya tak lagi bisa menyembunyikan kegelisahannya. Marc adalah pembalap hebat. Tapi dia sudah 10 tahun berada di atas. Sekarang waktunya seseorang meruntuhkan itu, ucap Quartararo kepada media Spanyol dengan senyum tajam. Ucapan itu terdengar seperti pengakuan atas kehebatan Marc, tapi juga berisi tantangan nyata. Seakan Quartararo ingin menggarisbawahi bahwa era dominasi Marquez sudah terlalu lama, dan waktunya diganti. Musim 2025, Marquez mendominasi, Quartararo berjuang. Realita memang tak bisa dibantah. Sejauh ini, Marc Marquez bersama Ducati pabrikan tampil nyaris sempurna. 5 kemenangan race penuh. 4 kemenangan sprint. Memimpin klasemen dengan selisih poin signifikan. Sementara Quartararo, meskipun motor Yamaha M1 2025 mengalami peningkatan dibanding musim sebelumnya, masih kesulitan meraih podium reguler. Dalam 10 seri pertama, Fabio hanya sekali finish di podium, itu pun di posisi ketiga. Sisanya, ia lebih sering berkutat di posisi 6-10. Inilah yang membuat komentar jemawanya semakin menarik, berani menantang dominasi di saat tertinggal. Perseteruan lama, babak baru. Marc Marquez dan Fabio Quartararo sejatinya memiliki sejarah panjang.
Keduanya pernah terlibat duel sengit sejak 2019 hingga 2021. Saat Marquez sedang berjuang pulih dari cedera, Quartararo naik ke puncak performa dan menjuarai MotoGP 2021 bersama Yamaha. Namun sejak 2022, keadaan berbalik. Yamaha mulai tertinggal dalam pengembangan mesin, dan Fabio pun kesulitan bersaing di depan. Sementara itu, Mark kembali mengumpulkan kekuatannya dan musim 2025 menjadi bukti nyata. Baby Alien kembali ke tahta. Pernyataan Fabio seperti membangkitkan bara api rivalitas lama yang sempat meredup. Fakta dan perbandingan, siapa sebenarnya punya peluang? Aspek Marc Marquez, 2025, Fabio Quartararo, 2025. Posisi klasemen 1-8. Kemenangan race 5-0. Podium 9-1. Konsistensi sangat tinggi fluktuatif. Motor Ducati EP24-9 Yamaha M1 2025. Angka tidak bisa dibohongi. Marc jelas unggul dalam hampir semua aspek. Tapi Quartararo tetap punya potensi besar jika Yamaha mampu menutup gap dalam pengembangan motor. Karena secara skill, tidak ada yang meragukan kemampuan El Diablo. Apakah ini strategi psikologis? Beberapa pengamat menyebut pernyataan Quartararo ini sebagai bagian dari perang psikologis, bukan sekadar komentar emosional. Dengan menantang Marquez secara terbuka, Fabio mungkin ingin mengalihkan perhatian publik dan memberi tekanan mental pada sang rival. Fabio tahu bahwa mengalahkan Marc di trek saat ini sulit. Tapi permainan di luar trek bisa mempengaruhi kepercayaan diri dan konsentrasi pembalap, ungkap mantan analis tim MotoGP. Namun, ini juga bisa menjadi senjata makan tuan. Jika hasil Fabio tidak membaik dalam beberapa seri ke depan, komentar ini bisa menjadi bumerang yang menyakitkan. Respons Marquez, diam yang berbicara keras. Menariknya, hingga berita ini dibuat, Marc Marquez belum memberikan respons langsung terhadap komentar Quartararo. Namun itulah gaya Marc yang sebenarnya, diam dan membalas dengan kemenangan. Sikap kalem Marquez kontras dengan tantangan terbuka Fabio. Di banyak momen masa lalu, Marc lebih memilih menyampaikan pesan di lintasan ketimbang di depan kamera. Dan selama beberapa seri terakhir, performanya membuktikan bahwa ucapan bukan senjata utamanya, melainkan aksi. Kesimpulan, jemawa atau tantangan nyata? Ucapan Fabio Quartararo mungkin terdengar jemawa, tapi sejatinya mencerminkan kerinduan akan perlawanan sejati di MotoGP. Setelah bertahun-tahun Marc Marquez memimpin jalannya cerita, dunia balap tentu ingin melihat duel seru antar pembalap terbaik di generasi ini. Kini tinggal menunggu, apakah Quartararo benar-benar akan menggulingkan tahta sang raja, atau pernyataannya hanya akan jadi catatan kecil dalam lembar dominasi Marc Marquez yang semakin panjang? Musim 2025 belum selesai. Namun satu hal pasti, perang kata telah dimulai, dan pertempuran besar akan terjadi di lintasan. Sementara itu, Marc Marquez buktikan Ducati satu level di atas yang lain, musim 2025 milik sang raja baru. MotoGP 2025 semakin menjadi milik satu nama, Marc Marquez. Sang baby alien terus memperlihatkan performa luar biasa bersama Ducati pabrikan, seolah ingin menyampaikan satu pesan jelas kepada dunia. Ducati kini benar-benar di level berbeda, dan dia adalah kunci utama yang membuatnya lebih dari sekadar tim pabrikan biasa. Melalui kemenangan demi kemenangan yang impresif, Marquez menunjukkan bahwa kemitraan antara dirinya dan Ducati bukan hanya soal nama besar. Ini adalah kombinasi sempurna antara pengalaman, kecerdasan balap, dan kekuatan teknologi yang membuat keduanya tak tersentuh di musim ini. Dominasi tanpa celah, Marc dan Ducati jadi simbol keunggulan. Musim 2025 sejauh ini menjadi panggung bagi dominasi mutlak. Marquez sudah mengantongi 5 kemenangan balapan penuh, 4 kemenangan sprint race. Hampir selalu finish di podium. Apa yang membuatnya berbeda? Bukan hanya kecepatannya yang luar biasa, tapi cara ia memahami motor Ducati EP24-9 yang bahkan bukan generasi terbaru. Di tangan Marquez, motor itu seolah berevolusi menjadi senjata pemusnah bagi lawan-lawannya. Marc tidak hanya naik motor, dia membuat motor itu bicara, ujar salah satu analis MotoGP saat melihat performanya di Sachsenring. EP24-9, bukan motor terbaru, tapi paling menakutkan. Fakta bahwa Marc Marquez tidak menggunakan Ducati EP25 seperti Pecco Bagnaia atau Enea Bastianini namun tetap mampu mendominasi, menambah daya magi sang legenda. Motor EP24-9 disebut-sebut sebagai versi lawas oleh banyak orang, tapi di tangan Marc, motor ini terlihat seperti mesin dari masa depan.
Ia mampu mengendalikan karakter liar Ducati dengan presisi milimetrik. Di saat beberapa pembalap lain mengeluh tentang wheelie, pengereman keras, dan oversteer khas Ducati, Marc justru menjadikan itu sebagai seni pertunjukan balap. Pembuktian diri setelah era cedera. Musim 2025 bukan sekadar tentang kemenangan bagi Marc Marquez, tetapi juga tentang pembuktian diri. Setelah melewati masa-masa kelam bersama Honda yang penuh cedera dan frustrasi, banyak pihak menyaksikan apakah Marquez bisa kembali ke puncak. Namun, dalam waktu singkat bersama Ducati, ia menjawab semua keraguan itu, bukan dengan kata-kata, tapi dengan dominasi lintasan. Ia bahkan tak butuh waktu adaptasi panjang. Sejak race pertama, ia sudah menjadi ancaman serius. Saya hanya butuh motor yang bisa saya percaya. Selebihnya, saya akan urus, ujar Marc singkat setelah podium ketiganya musim ini. Mengangkat Ducati ke level baru. Ducati sejatinya sudah kuat sejak era Andrea Dovizioso dan memuncak saat Bagnaia meraih gelar 2022-2023. Namun hadirnya Marc Marquez menjadikan Ducati bukan hanya kuat, tapi superior. Kecepatan Ducati kini seimbang dengan manuver lincah ala Honda masa lalu. Strategi Ducati menjadi lebih agresif karena karakter balap Marc yang menyerang sejak awal. Dari motor yang sempat dianggap brutal, kini Ducati terlihat seperti mesin halus di tangan maestro. Marc tidak hanya membawa kemenangan. Ia membawa transformasi mentalitas dan kultur di garasi Ducati. Kejeniusan strategi adaptasi. Yang membuat Marc sulit ditandingi bukan hanya fisiknya, tapi juga otaknya. Ia membaca balapan seperti seorang grandmaster membaca papan catur. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, kapan harus hemat ban, dan kapan harus menyalip secara berisiko tinggi. Contohnya di IP Assen, Marc tertinggal di awal balapan, namun dengan strategi slipstream dan pengereman ultralight, ia mengambil alih posisi pertama hanya dalam 2 lap terakhir. Inilah alasan mengapa ia disebut sebagai perpaduan kecepatan dan kalkulasi terbaik di era modern. Lawan gugup, Marquez tenang. Efek kehadiran Marc tak hanya terasa di Ducati, tapi juga mengguncang para pesaingnya. Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Fabio Quartararo tampak semakin sering kehilangan konsistensi ketika melihat Marc mendekat di spion mereka. Bahkan di sesi latihan bebas, kehadiran Marquez membuat para rival buru-buru mengganti ban, memodifikasi setelan, atau bahkan mencoba taktik drafting darinya. Ketika Marc ada di belakangmu, kamu bukan hanya melawan kecepatan, tapi juga tekanan mental, kata Pedro Acosta. Kesimpulan, Ducati Z Marquez tak terkalahkan? Kemenangan demi kemenangan ini menjadi pembuktian bahwa Ducati kini benar-benar beda kelas. Dan motor sehebat apapun butuh pembalap jenius untuk menjadikannya senjata pemusnah. Marc Marquez bukan hanya bangkit. Ia sedang memimpin sebuah era baru di MotoGP, di mana pengalaman dan teknik mengalahkan usia dan mesin baru. Jika performa ini terus berlanjut, maka musim 2025 akan dikenang bukan hanya sebagai musim terbaik Ducati, tapi sebagai musim di mana seorang raja lama kembali merebut tahtanya, dengan cara yang lebih indah dari sebelumnya. Sementara itu, Jorge Lorenzo bongkar kelemahan Marc Marquez, terlalu ambisius bisa jadi bumerang. Di tengah dominasi Marc Marquez di musim MotoGP 2025, muncul suara dari mantan juara dunia yang cukup mengejutkan. Jorge Lorenzo, rival lama sekaligus kompatriot senegara Marquez, memberikan pandangan tajam mengenai sisi lain dari sang baby alien. Dalam sebuah wawancara, Lorenzo tidak segan menyebut bahwa ambisi besar yang dimiliki Marquez bisa menjadi kelemahan utama dalam karirnya. Ungkapan ini mencuat di tengah euforia kemenangan demi kemenangan yang diraih Marc bersama Ducati musim ini. Namun, pernyataan Lorenzo tidak datang tanpa dasar. Ia mengenal Marquez luar dalam, dan tahu bahwa di balik ketajamannya, ada sisi rapuh yang tersembunyi di balik agresivitasnya. Lorenzo, ambisi itu pisau bermata dua. Bagi Jorge Lorenzo, Marquez adalah sosok pembalap luar biasa, berani, cepat, dan penuh determinasi.